Kemudian pada dasarnya dalam suatu tujuan kinerja ini sendiri, suatu pegawai melakukan kontrak kerja dalam suatu perusahaan, yang dimana dalam kontrak kerja tersebut diharuskan untuk melayani majikan mereka atau bekerja secara antusias atau inisiatif yang sangat besar. Nah, namun kesediaan dari hal tersebut sangatlah tidak bisa dipaksakan oleh suatu manajer. Akan tetapi, kepegawaian dalam melakukan kontrak tersebut dapat membantu suatu manajer untuk mengelola atau membangun lingkungan yang ada di dalam suatu perusahaan itu menjadi lebih baik. Atau istilah yang biasa mereka sebut itu adalah keterlibatan dalam karyawan. Ini mana dalam istilah tersebut yaitu semua karyawan, baik itu dia pegawai dalam suatu perusahaan atau manajer dalam suatu perusahaan, ikut terlibat dalam suatu perusahaan, baik dia dalam membangun atau mengelola suasana dalam perusahaan, kemudian dalam mengemban tugas suatu perusahaan yang dimana harus ada keterlibatan pada masing-masing dari mereka. Nah, kemudian saya akan beralih yang tujuan bisnis yang ketiga atau tujuan dari sumber daya manusia yang ketiga yaitu manajemen perubahan. Pasti dalam semua bisnis, entah itu bisnis yang dalam satu perusahaan atau bisnis yang ada di luar ataupun di dalam, pasti ada yang namanya perubahan. Nah, perubahan ini sendiri biasanya tidak datang, entah itu dia tiap hari, jarang, ataupun tidak pernah sama sekali. Perubahan itu biasanya datang karena faktor-faktor eksternal. Nah, kemudian perubahan juga biasanya dilibatkan oleh beberapa hal, yaitu seperti perubahan struktural, yaitu perubahan yang dimana dalam mereorganisasikan suatu organisasi atau suatu pegawai dalam suatu perusahaan, atau juga perubahan dalam suatu budaya yang dimana mengacu pada sikap, toleransi, dan filsafat yang ada dalam suatu pegawai atau suatu perusahaan dalam bisnis. Namun, dapat kita tahu bahwa dalam perubahan ini sendiri biasanya utamanya itu kalau misalkan dia tidak ada keterlibatan sama sekali dari suatu pegawai, biasanya manajemen perubahan itu sendiri pasti tidak ada apa-apanya. Karena pasti akan ada konflik dalam suatu perusahaan secara terus-menerus karena tidak adanya keterlibatan kepegawaian yang secara ikhlas. Kemudian saya akan beralih ke tujuan organisasi tujuan yang keempat, yaitu tujuan administrasi. Nah, tujuan administrasi ini sendiri kurang terperinci dalam hal untuk keunggulan dalam tujuan administrasi sendiri yang kurang kompetitif. Nah, tetapi dalam tujuan administrasi ini sendiri biasanya lebih difokuskan pada
tujuan-tujuan lainnya, atau bisa dibilang untuk mendukung tujuan-tujuan lainnya. Nah, tujuan administrasi ini sendiri biasanya dilakukan hanya sebagian, namun tidak secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam tujuan administrasi ini sendiri ada yang namanya aspek hukum. Nah, apa itu aspek hukum? Nah, aspek hukum itu sendiri yaitu yang dimana apabila seorang pebisnis atau seseorang melakukan bisnis, mereka wajib mematuhi hukum yang berlaku atau wajib mematuhi suatu hukum. Atau signifikasi khusus yang paling mungkin adalah yaitu apabila dalam bisnis harus ada persyaratan yang dimana apabila melakukan suatu pembayaran itu harus sah dan profesional, dan tidak boleh hal tersebut berlainan dari aspek hukum tersebut, atau pembayaran suatu bisnis itu tidak profesional atau sah. Hal tersebut dapat dikatakan akan melanggar suatu aspek hukum yang berlaku dalam tujuan administrasi. Nah, kemudian dalam tujuan administrasi itu sendiri, ada seorang ahli mengungkapkan atau mengatakan bahwa administrasi yang baik itu adalah administrasi yang dilakukan dengan sumber daya manusia apabila untuk dicapai jika potensi risiko legislatifnya itu diminimalkan. Nah, ahli dalam yang mengungkapkan atau mengatakan hal tersebut adalah Stevens. Nah, mengapa menurut Stevens seperti begitu? Karena hal tersebut dapat membantu fungsi SDM, yaitu yang dimana dapat membantu fungsi SDM dalam bidang organisasi, serta dalam mempertahankan kredibilitas atau mendapatkan kredibilitas dalam suatu administrasi. Nah, kemudian administrasi yang efisien juga dapat terjadi apabila tujuan administrasi itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Stevens sendiri, dan administrasi tersebut sangat persuasif sehingga fungsi SDM dapat dijalankan dalam suatu administrasi. Kemudian kita akan beralih yang kelima, yaitu tujuan reputasi. Nah, reputasi sendiri mungkin kita pernah mendengar. Reputasi. Apa sih itu reputasi? Reputasi itu kayak seperti pandangan orang. Bisa jadi dia bisa menilai itu sesuatu yang positif ataupun bisa bernilai negatif. Nah, pada umumnya tujuan reputasi ini sendiri dalam suatu perusahaan lebih dikaitkan dalam suatu merek berharga. Pasti kalian udah pernah mendengar merek berharga tuh seperti apa sih? Atau mungkin bisa dibilang merek-merek seperti perusahaan, pasti kalian tahu apa itu seperti apa. Nah, kemudian dalam tujuan reputasi ini sendiri, reputasi memang sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, yaitu untuk membuat sesuatu perusahaan memiliki pandangan bahwa suatu perusahaan tersebut sangat positif
Dengan kata lain, apabila reputasi suatu perusahaan itu baik atau dikategorikan sangat dipercaya oleh orang-orang lain atau perusahaan lainnya, dapat dikaitkan bahwa reputasi dari suatu perusahaan tersebut sangatlah bagus. Nah, kemudian reputasi sendiri biasanya selain dikaitkan dengan perusahaan, banyak sekali dikaitkan yang di luar-luar, seperti reputasi organisasi, reputasi orang, atau reputasi bangunan, reputasi yang lainnya. Nah, dengan reputasi ini sendiri, maka suatu fungsi SDM dapat berjalan lancar apabila reputasi dalam satu perusahaan itu baik atau tidak buruk. Maksudnya gimana? Maksudnya suatu reputasi yang baik untuk menopang gagasan SDM ini sendiri, yaitu suatu perusahaan itu memiliki nilai yang positif, bukan sesuatu nilai yang negatif. Jadi apabila suatu perusahaan itu memiliki suatu nilai yang negatif di mata orang lain atau di mata perusahaan lainnya yang membuat reputasi itu dalam suatu perusahaan itu menjadi menurun, hal itulah yang membuat gagasan suatu SDM tersebut akan tidak berpengaruh dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian dalam suatu organisasi, apabila ada suatu kemampuan yang dimana kemampuan tersebut untuk mempertahankan suatu organisasi yang ada, baik itu organisasi yang ada di masyarakat maupun di luar perusahaan ataupun di dalam perusahaan, biasanya sangat tinggi efektivitasnya dalam mencapai suatu tujuan. Karena mengapa? Yaitu karena dengan mempertahankan organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan itu dan tetap saling mengemban tugas masing-masing, pasti akan kuat dalam menjalankan tugasnya dalam suatu organisasi tersebut, dan kemungkinan besar mereka lebih mempunyai pandangan dalam merencanakan masa depan dalam suatu perusahaan itu untuk membuat suatu nilai atau reputasi dalam suatu perusahaan itu menjadi sangat baik. Nah, jadi dari hal tersebut, reputasi memanglah sangat penting dibutuhkan baik dalam organisasi maupun dalam perusahaan. Karena reputasi ini bisa dibilang sebagai gambaran atau bisa dibilang nilai yang memang dijadikan sebagai patokan apakah sebuah perusahaan ini memiliki reputasi yang baik atau sisi yang positif, atau bisa jadi reputasi yang buruk atau sisi yang negatif.